Ya itu kan sebelum siswa izin keluar lah gitu ya. Kan itu harus melalui piket guru. Kadang-kadang dibohongi kita itu sebagai keamanan sekolah. Pak, udah izin. Itu guru piket mana itu buktinya, bukti keluar masuk kan itu harus ada ini kan. Ada kertas lah. Kertas. Tulisan bahwasannya memang surat izin keluar. Cuman lisan saja. aja. Udah. Balik lagi, nggak boleh. Terus tetap harus ada. Tetap harus ada. Selamat malam teman-teman. Terima kasih ketemu lagi dengan kami di program Lensa Edukasi di K2FM. Teman-teman, hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, yang begitu kuat, yang menjaga teritorial anak-anak kita yang berada di sekolah. Selamat malam, Kang. Malam. Sehat, Kang ya? Sehat. Salam sukses dulu kita. Tak. Iya. Panggilannya siapa sih? Sonet. Bang Sonet ya. Saya manggilnya Bang Sonet. Yeah. Bang Sonet, terima kasih udah mau datang ke basecampnya kita. Kita hari ini punya program yang namanya Lensa Edukasi di K2FM. Bang Sonet bisa nggak sih nyeritain untuk teman-teman pengalamannya Bang Sonet itu sebagai apa sih sekarang ini? Saya bekerja di SMS 10. Negeri Bandung. Saya tuh udah 18 tahun. 18 tahun? Ya, bekerja di sekolah. Ya. Di SMA apa di SMP? SMA 10. SMA 10 Negeri Bandung. Negeri Bandung. Kota apa? Kota Ya. Oke. Sebagai apa? Sebagai security. Sebagai security. Dari 18 tahun itu sudah atau pindah-pindah? Kalau dari security-nya udah 2 tahun. Security 2 tahun. Sebelumnya saya tuh di honorer karyawan di manajemen sekolahnya lah ya. Iya, terus dirotasi ke security. Oh. Nah, kalau kesempatan di sebelum menjadi security, Bang Sonet pernah bisa cerita nggak sama kita apa sih yang dikerjakan sama Bang Sonet? Ya dulunya kan saya tadi tata usaha honorer. Ya sebagai staf administrasi. Ya. Nah, rotasi itu sehingga menjadi security, memang waktu pada saat itu ada kekurangan personil kira-kira, atau memang jenjangnya ke situ? Jadi pas saya ke depan, ada security yang berhenti. Otomatis saya menggantikan. Sehingga menggantikan tadi sampailah dengan saat ini. Bang Sonet, kan selalu di depan. Melihat adik-adik kita atau anak-anak kita pada saat dia mulai masuk sama dia mau pulang sampai Bang Sonet lepas tugas. Terkadang apa sih yang membuat Bang Sonet itu ngelihat anak-anak kita itu pada saat dia masuk terlambat saja? Nah, itu apa sih biasanya yang Bang Sonet lakukan? Ya kalau menegur pasti ya Pak. Pasti ya. Kenapa ini sampai terlambat? Apalagi kan sekarang siswa itu zonasi ya, rumahnya deket lah gitu. Dari rumah ke sekolah, masih terlambat. Kalah ngasih lah teguran itu sedikit. Ya cuman selama pandemi kemarin kan 2 tahun nggak ada siswa, jadi ya pas kemarin kan sekarang udah tatap muka. Ya lumayan ada kangen juga ya. Ada siswa. Berarti udah 2 bulan lah. Berarti sekarang. Waktu pada saat rotasi itu udah sebenarnya Bang Sonet udah kena pandemi ya sebenarnya ya. Jadi menjaga pekerjaannya Bang Sonet itu pada saat posisi pandemi ya. Jadi aplusannya itu hanya menjaga keadaan kondisi sekolah gitu loh, bangunan, kelengkapan dan segala macam. Nah, biasanya gini, kan pernah nih ngalamin pada saat kita mau memberikan edukasi ke anak-anak, ini kan sistem zonasi. Kenapa sih mesti terlambat? Apa sih poin entry yang Bang Sonet sering sampaikan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita itu agar dia nggak terlambat lagi? Ya dibiasakan bangun subuh. Ya, kadang-kadang alasannya Pak begadang, habis begadang jangan begadang. Karena di situ bukan hanya kelas 1 saja kan? Campur kan? Campur. Dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Tapi kan sekarang pas selama pandemi, jadi 1 hari kelas 1, itu juga kan sebagian di sekolah, sebagian di rumah, dibagi-bagi. Nah,
Hari berikutnya kelas 2, seterusnya gitu. Oke. Menjadi seorang yang paling di depan, yang kita sebut adalah sebagai penjaga seluruh kondisi yang ada di sekolahan. Pernah nggak sih sempat emosi mengedukasi untuk anak-anak ini agar mereka ini dengar apa kata seorang Bang Sonet atau Pak Sonet yang mereka sering hadapi kalau pada saat terlambat? Pada saat kan terlambat, Ya. suka nih kadang-kadang kan Bang Sonet tuh udah capek. Pagi udah bangun habis siap sholat subuh, terus mungkin harus ada di sana, ngelihat anak-anak ini dia lagi gitu loh. Terkadang apa sih yang membuat kejengkelan Bang Sonet itu sehingga akhirnya gitu loh? Ya soalnya kan posisi di gerbang sekolah itu pas keluar masuk kendaraan kan lumayan ini pengaturan lalu lintas. Anak-anak banyak yang kesiangan, itu terus orangnya. Apa kira-kira yang biasa Bang Sonet sampaikan ke mereka yang paling benar-benar sampai mereka bisa akhirnya mendengarkan apa omongan kita? Ya itu tadi, biasakan subuh. Kalau subuh ya pasti nggak kesiangan. Pernah nggak prestasi ada satu nama siswa yang Bang Sonet ingat akhirnya dia nggak terlambat lagi? Ada. Dan akhirnya luar biasa dia ngikutin. Dan akhirnya dia hormat. Dan itulah ya yang paling penting kita sampaikan ke mereka. Bang Sonet, pada saat bangun pagi, kita udah ada di tempat, dan paling berat pada saat kita mau pulang. Biasanya Bang Sonet menjaga strategi fisik itu gimana sih? Jadwal pulang ya? Ya, kan pagi sudah mulai nih. Masuk, tutup gerbang, kita harus keliling. Nah, setelah kita mau pulang itu kan pasti rame lagi. Bagaimana menjaga strategi badan kesehatannya Bang Sonet supaya tetap fit? Ya makan. Yang pertama itu makan dulu. Terus? Makan, terus ya pengaturan lalu lintas kan di situ juga ada kayak ojek online. Pokoknya semrawut lah. Pas masuk atau keluar siswa itu di gerbang, sangat. Tingkat jam-jam pukul berapa yang menyerang sehingga membuat terkadang menjadi banyak kegiatan? Banyak kegiatan yaitu pas awal masuk sama yang keluar. Nah, untuk pengamanan anak-anak kita pada saat dia belum dijemput baik itu Gojek maupun orang tuanya, itu gerbang tetap ditutup. Keamanan tetap ditutup. Dan tidak diperboleh masuk. Tidak boleh. Pernah nggak ada kejadian yang ngebohongin Bang Sonet? Banyak, Pak. Banyak. Apa kiatnya biar supaya teman-teman semuanya tahu di luar sana, jadi menjadi seorang seperti Bang Sonet atau kita katakan menjadi security di sekolahan maupun di tempat lain, jangan pernah menganggap security itu adalah pekerjaan yang paling di bawah. Salah. Karena security itu adalah melindungi terutama berada di sekolah negeri. Dan itu ada anak-anak kita dan ada guru dan ada garda di depan. Nah, sehingga Bang Sonet mengatakan banyak sering yang disampaikan oleh Bang Sonet tadi suka kecelik dan memang benar-benar banyak juga yang mengakali agar bagaimana dia bisa keluar. Nah, itu gimana kiatnya Bang Sonet untuk menghalangi mereka itu baik penjemputan yang salah, kemudian dia mau pulang, udah nih saya mau dijemput gitu. Itu gimana caranya? Karena kan keamanan mereka ada di tangannya Bang Sonet di depan ini. Ya itu kan sebelum siswa izin keluar lah itu ya. Kan itu harus melalui piket guru. Kadang-kadang dibohongi kita itu sebagai keamanan sekolah. Pak, udah izin. Ke guru piket mana ini buktinya, bukti keluar masuk kan itu harus ada ini kan. Ada kertas lah. Tulisan bahwasanya memang surat izin keluar. Cuman lisan aja. Udah. Baik lagi, nggak boleh. Itu tetap harus ada. Dan dia harus balik lagi. Guru piket. Pernah nggak sih Bang Sonet mengkonfirmasi hal ini kepada gurunya atau kepada guru BP? Ini benar nggak? Iya. Biar supaya double check kebenarannya. Iya, karena kan kalau dia nanti udah keluar, karena kita pasti akan disalahkan otomatis. Kalau ada apa-apa di luar kan tetap. Betul. Karena kalau dia umpamanya nauzubillah min dzalik mudah-mudahan jangan sampai dan dia sampai ke rumah ataupun dia izinnya bisa balik lagi pada saat di kelas dengan selamat kan begitu. Bang Sonet pernah nggak sih punya tantangan pada saat abang menjadi pengamanan di sekolah, orang tua murid yang marah-marah kepada Bang Sonet? Ya kalau yang marah-marah itu pasti ada Pak ya. Contohnya kayak gini Pak. Misalkan anak siswa kesiangan. Nah partner saya kan kalau misalkan
Kan beda-beda karakternya Pak ya. Ini kan sampai ke mengeluarkan kata-kata yang nggak enak sampai nyakiti lah gitu. Apalagi orang tua siswanya ada sampai ke ya kotor lah gitu. Ini partner saya kan. Tuh otomatis jadi marah. Itu gimana Pak Security kok bahasanya jadi nah gitu. Ada sih itu oknum. Dan oknum itu selalu dia dapat pelatihan nggak sih? Pelatihan ya kalau teguran dari pucuk pimpinan sering Pak. Sering. Cuman itu udah susah sih karakter. Iya, karakter satu tingkat emosinya. Nah kalau kebalikannya, orang tua ada nggak sih yang marah-marah kayak begitu? Banyak Pak. Sampai maki-maki security? Iya. Itu akibat apa sih biasanya? Ya itu dari security oknum itu. Ada milih-milih juga dong berarti orang tua terkadang kalau siapa sih security di depan. Otomatis. Udah saya mau nitipnya sama yang di sini otomatis, aja. Pak. Itu akhirnya jadi begitu ya. Kalau ke security yang ini itu mah males. Kenapa? Terlalu bawaannya begini. Kalau yang security ini ya mohon maaf gitu ya, agak sedikit bisa diajak inilah bicara dengan baik gitu loh. Otomatis ya. Dan berarti aduan orang tua murid juga banyak ke pimpinan ya. Banyak. Hal kayak seperti itu. Yang baik tetap disampaikan, yang tidak juga tetap disampaikan. Ini gimana security? Satu shift itu berapa orang pengamanan, Bang? Sekarang udah stabil ya Pak ya. Kalau dulu mah kan satu orang, satu hari kerjanya 24 jam, libur 3 hari. Sekarang udah stabil partner 24 jam satu hari. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi pagi. Libur 2 hari. Nah, kalau gini, sebagai security di sekolah, pernah nggak sih sama dengan security yang dikerja tempat lain? Beda sih Pak. Beda. Lebih klimaks di mananya sih? Lebih enak klimaksnya tuh di tempat pekerjaan lain. Contohnya, sering Abang pernah dengar cerita dari teman-teman, atau di wilayah pendidikan? Ya kalau misalkan di instansi yang lain kan itu udah jelas ya Pak ya, pendidikannya teratur gitu kan. Ada yayasan lah. Ya. Kalau di sekolah kan cuman tenaga honorer. Diberdayakan. Tenaga honorer diberdayakan di dalam satu sekolah. Itu kan suatu pekerjaan yang mulia kok. Menurut saya ya, itu kenapa saya katakan seperti itu. Sama seperti kayak security di bank. Tanggung jawabnya juga besar. Di sekolahan juga tanggung jawabnya besar. Terutama pun dimanapun, menjadi security itu tantangannya memang cukup besar. Karena bagian pengamanan di depan. Cuman pendidikan itu lebih penting dibandingkan ini. Nah, menurut Bang Sonet, pendidikan security yang saat ini sudah maksimal apa belum sih? Yang Bang Sonet bisa lihat di teman-teman sekarang? Belum sih Pak. Belum ya? Belum. Sebenarnya kalau misalnya pelatihan itu selain fisik, yang diperlukan itu sebenarnya yang paling utama apa sih? Ya itu kan udah ada contoh Pak ya. Karena ada oknum itu kan dari segi tata bahasa, pelayanan yang baik itu belum semua ini. Belum semua ya sama lah gitu. Belum bisa sama ya. Berarti memang kembali itu ke karakter. Menurut Bang Sonet, pekerjaan security ini dianggap sampingan, benar nggak sih? Atau batu loncat? Ya kalau saya kan udah lama itu Pak ya udahlah, udah nyaman di situ. Oh gitu. Tapi setuju nggak sih kalau ada yang mengatakan pekerjaan security itu adalah batu loncat? Enggak. Tidak setuju? Tidak setuju. Benar ya? Jadi security adalah pekerjaan inti, bukan batu loncatan. Kalau kita mau menjiwai jenjang karir kita menjadi pimpinan juga ada kan di security? Sangat ada. Ada. Walaupun dengan bersaingnya dengan keras ya. Yang dibutuhkan di dalam security itu berapa persen fisik dan berapa persen akhlak kira-kira? Kalau ya hampir imbang lah. Berimbang ya? Setengah-setengah ya, 50-50 ya. Jadi fisik harus 50, akhlak juga harus 50. Juga. Bang, pernah nggak sih mengalami hal yang pahit di security? Selain dimaki-maki orang? Ya, paling horornya itu Pak. Kalau malam. Horor itu ya? Piket malam. Seperti apa? Itu nggak ada yang berani lah masuk ke dalam ngontrol. Paling kita ngandelin CCTV aja. Paling kita mengandalkan CCTV. Pernah ada nggak kejadian yang pernah Bang Sonet lihat gitu loh? Sehingga Bang Sonet itu akhirnya yakin gitu memang barang itu ada di situ. Pernah nggak sih? Pernah. Itu pada saat jam-jam berapa? Ya rata-rata jam 10 ke atas lah malam. Jam 10 ke atas malam. Itu ya, yang namanya juga tempat sekolah ya. Karena itu gedung besar dan memang dia. Apalagi ini kan ditinggalin sudah cukup lama. Udah 2 tahun nggak ada aktivitas ya.
Setidak-tidaknya dengan ada aktivitas sekarang dia agak sedikit terganggu. Iya, Pak. Oke, teman-teman semuanya, Lensa Edukasi menjadi seorang security atau penjaga keamanan baik dimanapun itu adalah ke tempat yang paling mulia dan bukan tempat batu loncatan. Semuanya itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Suka dan dukanya ada. Tadi seperti yang disampaikan Bang Sonet tadi, banyak juga tekanan-tekanan dari orang tua, murid atau perilaku kadang murid suka ngebohongin mau izin atau tidak. Dan yang paling lucu juga tekanan-tekanan jam malam tadi, jam 10. Horor itu tadi. Jadi sehingga banyak sesuatu hal pelajaran di tempat-tempat yang lain. Untuk sahabat-sahabat kita, semua yang ada menjadi security tetaplah terus menjadi security yang tangguh dan menjadi profesional. Bang, jarak dari rumah ke kerjaan berapa lama? Jaraknya berapa jam? 15 menit. 15 menit. Pakai motor ya. 15 menit. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa di rumah bisa langsung pulang nggak sih atau gantian? Bisa. Justru kalau ada partner ya gitu. Oh, enaknya. Kalau bisa ninggal ya. Apamanya ada apa-apa nih, kan cuma 15 menit lah. Sebentar ya aku pulang dulu, dadak gitu, entah anak sakit atau apa. Tapi bisa pulang. Bisa pulang. Asal kita ini aja ke partner. Saya mau izin dulu gitu. Setiap bulan mencukupi tidak honor tersebut? Ya, dicukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan. Tapi merasanya kira-kira kalau tidak cukup apa yang dilawan? Ya, nyari sampingan. Nyari sampingan. Jadi tetap harus kreatif ya. Iya. Tetap berjalan sampingan biar untuk nambahin di rumah. Betul. Satu kata untuk Bang Sonet, security itu apa sih menurut Bang Sonet? Garda terdepan. Garda terdepan. Security itu garda terdepan untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dan menjadi mental yang lebih tinggi. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Terima kasih Bang. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Amin. Dan jaga anak-anak kita yang horor-horor ditinggalkan. Yang paling penting tetap terus menjadi garda di depan. Sahabat-sahabat K2FM, Lensa Edukasi, terima kasih. Saya hari ini sudah mendapatkan satu orang kesatria yang benar-benar menjadi garda di depan untuk menjaga anak-anak kita di sekolah, di lingkungan. Dan terima kasih untuk keluarga besar SMA 10 Negeri Kota Bandung. Semoga sukses terus sekolahnya dan menjadi murid-murid yang terdepan dan guru-gurunya tetap menjadi guru yang handal dan yang tangguh. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya di Lensa Edukasi di program kita di K2FM. Jangan lupa tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih.